Ini juga termasuk yang harus kita tanyakan kembali ke mereka. Sebenarnya yang dibenci dari Maulid Nabi itu apanya? Apakah mereka membenci atau menyalahkan pembacaan sholawat? Padahal bacaan sholawat adalah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang mereka benci adalah adanya majelis ilmu di dalamnya? Padahal kita sadari sama-sama bahwa majelis ilmu adalah sesuatu yang pahalanya sangat besar sekali. Apakah yang disalahkan adalah karena ada silaturahmi di dalamnya? Tentunya silaturahmi juga sesuatu yang memang diperintahkan. Apakah yang disalahkan adalah adanya sedekah-sedekah makanan di dalamnya? Siapa yang berani melarang sedekah? Sedekah pahalanya sangat besar. Jadi seandainya memang ada yang kemudian tidak atau belum menerima hal itu, harus kita tanyakan terlebih dahulu dari awal. Yang tidak diterima, bagian apanya? Bagian mananya? Dijelaskan terlebih dahulu. Karena jika kita lihat isinya secara keseluruhan, semuanya adalah kebaikan. Tentang memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Dalam hal ini, pertama, ini semua adalah tidak lain dan tidak bukan, karena kita mengambil dari Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita demikian. Maksudnya, coba kalau kita lihat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru atau memanggil semua nabi-nabi yang ada, yaitu dengan panggilan namanya langsung. Ya Yahya, kan seperti itu. Dan lain sebagainya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW tidak ada satupun dalam Al-Quran ayat yang memanggil Nabi kita dengan namanya ya Muhammad, begitu nggak ada. Kalau dengan sebutan Muhammadur Rasulullah itu ada, tapi kalau untuk waktu dipanggil ya Muhammad nggak ada dalam Al-Quran. Tapi memanggilnya dengan pangkatnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Itu pertama. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa bahkan dalam kitab suci-Nya saja Allah memuliakan Nabi sedemikian rupa, melebihi kemuliaan atau melebihi bagaimana Allah memuliakan nabi-nabi yang lain. Yang kedua, menyanjung Nabi kita Muhammad SAW sedemikian rupa. Jika ingin kita gambarkan sebagai contoh begini, ada suatu lukisan yang sangat indah. Indah sekali lukisannya, harganya sangat mahal. Kemudian kita memuji-muji lukisan itu, menyanjung-nyanjung lukisan itu. Siapa yang bangga? Siapa yang senang? Lukisannya senang? Enggak. Lukisannya bangga? Tidak. Semakin senang, semakin bangga, dan semakin merasa diistimewakan adalah pelukisnya. Kita tahu waktu kita memuji Nabi kita Muhammad SAW, sejatinya kita juga semakin membesarkan sanjungan dan pujian kita kepada Allah. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yang akhlaknya luar biasa. Jadi sebenarnya semakin kita memuji suatu ciptaan, bersama dengan itu kita juga sedang memuji setinggi-tingginya sang penciptanya. Jadi salah kalau kemudian ada yang membanding-bandingkan seseorang yang berlebihan memuji Nabi, padahal tidak pernah memuji Allah sampai sedemikian rupa. Loh, justru dengan kita banyak memuji Nabi, sejatinya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penciptanya. Yang ketiga, kita sedang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yakunallahu wa rasuluhu, sehingga Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, menjadi yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai, mimma siwahuma, melebihi apa yang lain selain dari keduanya. Nabi SAW di sini mengajarkan bahwa tanda kesempurnaannya iman adalah kalau seorang hamba sudah bisa mencintai Allah wa rasuluhu. Lihat, Allah dan Rasulnya. Nabi menggunakan kata wa, bukan dengan thumma yang berarti ada jarak jauh di situ, enggak. Nabi tidak bilang mencintai Allah kemudian Rasulnya, enggak. Hatta yakunallahu wa rasuluhu, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi keduanya. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi SAW sedemikian rupa, dan bagaimana Nabi sendiri menyatakan sebagai syarat agar sempurna iman seseorang adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Maka tentunya
Apa yang salah dengan pujian yang sedemikian rupa, sanjungan yang setinggi-tingginya untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Toh semakin kita memuji tinggi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin juga sebenarnya kita sedang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta manusia yang paling mulia tersebut. Berdiri waktu pembacaan Maulid. Baik. Pertama, dalam isi Maulid sendiri, sebenarnya isi dari Maulid itu adalah sejarah secara singkat ya. Sejarah dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga untuk kita yang memahami isinya, memahami Maulid itu dalam bahasa Arab, kita akan ingat kembali bagaimana sejarah Nabi, perjuangannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk kita yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak paham isinya, disitulah fungsinya ada tausiah setelah itu. Tausiah itu nanti menjelaskan dan menceritakan, walaupun hanya sekelumit, durasi tausiah kadang 1 jam, 2 jam, itu hanya sedikit dari apa yang bisa diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Untuk yang tidak paham bahasa Arab bisa mendapatkan tausiah itu, mendapatkan sejarah itu, cerita hidup Nabi dari tausiah yang disampaikan setelahnya. Kemudian itu adalah isi dari apa yang ada dalam bacaan Maulid. Lalu tentang berdiri waktu mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika. Jika kemudian sebagian dari saudara kita ada yang mempertanyakan hal itu, apakah dalam hal itu Rasulullah benar-benar datang dalam majelis maulid dan lain sebagainya? Dalam hal ini saya secara pribadi tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum kita pahami atau belum teman-teman pahami untuk langsung dipahami sekarang juga. Enggak. Saya tidak akan mengatakan apakah pada saat itu Nabi hadir atau enggak hadir, bukan itu yang ingin saya garis bawahi. Tapi tentang nanti apakah Rasul hadir atau tidak, itu wewenangnya beliau, haknya beliau, bukan urusannya kita. Urusannya kita adalah bagaimana kita bersalawat dengan adab, bagaimana kita di majelis dengan khusyuk, menjaga etika kita, memperbaiki niat kita, itu kewajibannya kita. Hadir nggak hadir itu bukan urusan kita, dan itu juga bukan sesuatu yang saya ingin paksakan kepada teman-teman semuanya untuk harus mengerti itu dan harus mempercaya itu, enggak. Karena nanti akan ada prosesnya untuk sampai ke situ. Tapi tentang berdirinya, kalau itu dipermasalahkan, maka berdiri ini adalah sebagai suatu bentuk penghormatan kita. Apa salahnya dengan berdiri sebagai bentuk penghormatan? Bukankah kita warga negara Indonesia, kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita juga menyanyikannya dengan berdiri? Dan kita nggak pernah mempermasalahkan itu kan? Karena berdiri itu kita akui sebagai, sama-sama kita mengakui berdiri itu adalah salah satu dari bentuk penghormatan kita kepada sesuatu yang kita agungkan dalam hati kita. Kita cinta pada negeri ini, kita memuliakan dan menghormati negeri ini, maka saat kita menyanyikan Indonesia Raya kita berdiri. Nggak pernah juga kan ada yang mempermasalahkan itu. Lalu kenapa saat kita cinta kepada Nabi kita memuliakan dan mengagungkan Nabi kita, waktu kita membacakan sholawat terhadap beliau, kita membacakannya dengan berdiri, kok kemudian jadi masalah? Harusnya kita fair. Dalam lagu kebangsaan saja kita berdiri, nggak ada masalah kok. Itu kan bukti cinta kita. Kenapa dalam maulid lalu jadi masalah? Tidak ada masalah. Jadi tentang hadir dan tidaknya itu bukan urusannya kita. Urusan kita memperbaiki hati, memperbaiki niat. Itu adalah wewenangnya Nabi kita Muhammad SAW, terserah beliau. Tentang apakah itu bisa atau tidak bisa, dalam hal ini terdapat banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama. Bukankah masjid harusnya lebih layak untuk selalu diramaikan daripada hanya sekedar meramaikan majelis-majelis maulid? Realitanya sekarang yang kita lihat, majelis maulid kalau diadakan ramai sekali yang datang, tapi panggilan azan sedikit sekali yang datang untuk berjamaah ke masjid. Baik. Pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat azan berkumandang dan ada sebagian dari saudara kita yang tidak berangkat ke masjid untuk berjamaah, kemana nggak berangkatnya mereka? Waktu sholat jamaah dilakukan, mereka tidak ikut ke masjid untuk berjamaah, mereka sedang ada di mana? Kenapa kok yang kemudian jadi bersalah adalah majelis maulid? Apakah mereka nggak ke masjidnya gara-gara mereka hadir maulid? Mereka nggak ke masjid karena mungkin sebagian dari mereka ke pasar. Kok kita nggak pernah salahkan pasarnya? Mereka tidak ke masjid, mungkin sebagian dari mereka masih di perjalanan. Kok kita nggak pernah nyalahin sibuknya mereka dengan perjalanan? Mereka kadang nggak ke masjid karena mereka masih ada dalam suatu kegiatan, kesibukan, dan sebagainya. Kok kita nggak pernah mempermasalahkan kegiatan dan kesibukannya? Kenapa selalu yang salah tuh majelis maulidnya gitu?
Yang harusnya diramaikan kan masjid, bukan majelis maulid. Teman-teman harus sadar bahwa di majelis maulid ini, disitulah kita kenalkan kepada umat yang belum tergugah di dalam hatinya tentang mengagungkan agama Allah, mengagungkan syarat-syarat Allah. Kita ajak untuk sama-sama mengagungkannya. Dimulai dari mereka mau hadir di majelis maulid, alhamdulillah mungkin mereka tertarik dengan sholawatannya, mungkin tertarik dengan suara indahnya si qori, mungkin mereka tertarik dengan betapa lembutnya tausiahnya. Dari itulah kemudian di dalam situ kita ajarkan bahwa sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Nabi adalah kita menjaga sholat. Nabi nggak pernah seumur hidupnya sholat sendirian, selalu sholatnya berjamaah. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, harusnya kita pun sholatnya berjamaah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kenalkan itu kepada mereka melalui salah satu sarananya adalah dengan adanya majelis maulid. Bukan berarti kemudian dengan adanya majelis maulid jadi satu-satunya penyebab membuat masjid jadi sepi. Tentunya kita semuanya menyadari bahwa nggak begitu keadaan yang terjadi. Jadi janganlah kemudian sepinya masjid jadi senjata untuk menyalah-nyalahkan lagi majelis maulid. Mereka waktu tidak ke masjid kan bukan karena sedang ada di majelis maulid, sedang ada dalam kegiatan yang lain. Nah, tanyakanlah kegiatan yang lain itu. Jika emang ingin disalah-salahkan, walaupun saya tidak menyalahkan itu ya, karena namanya orang yang mungkin tidak ke masjid, bisa jadi mereka berjamaah dengan keluarganya di rumah, bisa jadi. Atau bisa jadi mereka lagi ada halangan, kita husnuzon saja. Karena kita semuanya harus memperbaiki diri kita masing-masing sambil mengajak orang lain, bukan menjustifikasi orang lain. Jadi janganlah kemudian kesalahan itu lalu ditembakkan ke majelis maulid, seolah-olah nggak berjamaahnya mereka ke masjid gara-gara mereka hadir majelis maulid. Memang kita setuju bahwa panggilan azan jauh lebih layak dan lebih utama untuk disambut, untuk kita hadiri. Memang setiap umat Islam pasti setuju itu. Tapi bukan berarti hanya gara-gara kemudian sebagian orang tidak berangkat ke masjid, yang salah adalah karena adanya majelis maulid. Ini enggak apple to apple ya, perbandingannya tidak pas tentunya. Karena tidak hadirnya ke masjid bukan karena mereka sedang ada di majelis maulid, tapi sedang ada dalam kegiatan yang lain yang bukan majelis maulid. Justru di majelis maulid kita mengenalkan umat bagaimana kita menjaga sholat, menjaga jamaah dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita, saya pribadi ya, saya tidak memaksakan hal ini untuk diikuti oleh teman-teman. Tapi kalau sikap saya secara pribadi, guru-guru kami selalu mengajarkan bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita dan kita menganggap bahwa pendapatnya kurang tepat, maka kita tidak bisa memperlakukan orang tersebut sebagai seorang yang harus kita jauhi atau kita benci, enggak. Tapi tetap kita harus mencintai siapa saja. Jika memang ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar, perbedaan pendapat. Maka kita saling berargumentasi dengan cara yang baik, kita jelaskan dengan cara yang baik. Yang tidak tepat adalah saat jika ada yang tidak setuju dengan sesuatu, lalu dia melontarkan ketidaksetujuannya dengan berbagai macam argumen, lalu kemudian saat argumen itu dibalas lagi dengan argumen yang lain, mereka lalu justru malah mengatakan, mohon maaf, agama Islam bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Lah ini kan rancu jadinya. Mereka mau untuk mengkritisi apa yang kita lakukan, memberi masukan untuk apa yang kita lakukan, maka kan kita juga punya hak untuk menjelaskan. Ini bukan perdebatan, ini namanya diskusi. Bedakan ya. Bedakan antara diskusi dengan perdebatan. Diskusi ini adalah sesuatu yang hidup di tengah kehidupan para ulama dari zaman dahulu kala. Diskusi, perbedaan pendapat sesuatu yang biasa. Jadi jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, jangan saling menyalahkan. Silahkan kita jalankan apa yang kita yakini, kita lakukan apa yang menurut kita benar, tapi kemudian tanpa menjustifikasi orang yang berbeda dengan kita sebagai suatu kelompok yang sesat, yang bersalah, yang berdosa, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai keluar dari koridor Islam. Jadi tidak seperti itu. Setiap orang punya pemahamannya masing-masing dalam urusan agama ini. Dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang pasti ada. Kita tidak dilarang untuk berbeda ya. Kita dilarang untuk bermusuhan. Bermusuhan jangan, berbeda silahkan. Yang penting tetap damai, tetap baik-baik aja. Mungkin seperti itu.